Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya. Saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita, yaitu mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Yang mana kemarin kita sudah membahas tentang kepribadian Rasulullah SAW dalam sifat beliau yang tawadu. Sehingga beliau banyak sekali diceritakan di dalam hadis tersebut dengan ketawaduan beliau. Beliau mengambil seorang anak di elusnya kepala anak tersebut. Ini membuktikan betapa sempurnanya keimanan dan ketakwaan beliau, sehingga di dalam sebuah hadis pun ceritakan jika umat itu jadi umat yang terbaik, dia menyayangi dari anak-anak, menghormati yang tua, dan seterusnya. Dan saya sudah menjelaskan, namun kata-kata di sini sahabat menunjukkan kepribadiannya, yaitu mengenal dari cara mentazimi, cara menghormati yang berhubungan dengan ketakwaan, berhubungan dengan iman, berhubungan dengan ilmu. Sehingga mereka sangat takzim kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan orang-orang yang memiliki kelebihan di dalam ilmu. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu an, yang tentunya saat itu beliau dalam usia yang kecil, maksudnya anak-anak, namun karena memiliki kelebihan di dalam ilmu, para sahabat pun menghormati ia dengan keilmuannya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita seterusnya, yaitu tentang ketawaduan Rasulullah SAW. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian kita meminta kepada Allah keberkahan melalui surat Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, kita akan melanjutkan dari hadis tentang ketawaduannya Rasulullah SAW. Tentu karena penjabaran mungkin yang saya akan sampaikan akan masuk ke dalam penjabaran yang lebih luas untuk teman-teman semuanya mudah memahami bagaimana ketawaduan Rasulullah SAW dan santri-santrinya, terutama yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahli rasin wa qatifatin kunna naro samanaha arba'ata darahima falamma stawaq bihi rahilatahu qala labbaika bil hajjatin la sum'ata fiha wala riya. Rasulullah SAW pergi menunaikan haji atau melaksanakan ibadah haji. Beliau duduk di atas pelana unta yang telah usang, maksudnya yang tentunya telah jelek ataupun telah buruk, dan memakai selimut rohana, selimut murahan, dan memakai selimut murahan yang kami kira harganya cuma dengan 4 dirham. 4 dirham ini kurang lebih lumayan juga kalau dirupiahkan teman-teman, itu lumayan mahal. Namun hal tersebut karena keuangan di masa dahulu, yaitu menggunakan dinar dan dirham, tentu itu adalah suatu hal yang murah. Karena berhubungan dengan dinar sendiri,
jika di rupiahkan ataupun diuangkan, tentu nilainya tinggi karena dinar sendiri tersebut terbuat dari emas, dan ataupun dirham yaitu terbuat dari perak, dan perak itu tidak akan turun harganya terlalu jauh karena dia akan normal, dan begitu juga di emas ya, karena benda yang mulia. Wallahu alam. Namun di masa saat ini berubah menjadi kertas, yang mana tentunya sebenarnya itu tidak ada suatu harganya. Namun ini adalah suatu kebiasaan, sebagaimana masuk di dalam usul fikih al-adatul muhakkamah, suatu tempat itu menjadi hukum, yang kebiasaan di dalam suatu tempat menjadi hukum. Dan ini sudah terjadi di masa kurang lebihnya Daulah Utsmaniyah dahulu, yang mana dilakukan oleh orang-orang investor kurang lebihnya, atau bisa jadi dikatakan orang-orang yang berpikir kemajuan, atau bisa dibilang saat itu adalah yang membuat hal ini kurang lebih dari orang-orang Yahudi yang membangun suatu apa yang dia hajatkan berupa cek. Mereka membuat berupa cek. Itu saat itu orang-orang banyak menyimpan hartanya ataupun keuangan dari emas dan dinar dan dirham tersebut di suatu tempat yang bisa kita pahami, yaitu bank. Saat ini bank yang disimpan dan dibuat untuk jual beli, yaitu berupa cek tulisan. Jadi tidak ada yang berupa dinar dirhamnya, melainkan hanya berupa selembar kertas yang dihargai dikarenakan simpanan tersebut. Wallahu alam. Begitulah kisah kurang lebihnya terjadinya uang-uang yang berlaku saat ini. Namun perkembangan peradaban zaman, orang-orang mulai kembali lagi kepada dinar dan dirham saat itu, sehingga tidak heran kita melihat ada kerajaan di Indonesia sendiri, yaitu kerajaan Majapahit dan lain-lainnya, kebanyakan mereka masih mengenal dengan dinar dan dirham. Wallahu alam. Namun bagian orang-orang yang memikirkan, maksudnya dia memiliki fikir untuk kemudahan dan lain-lainnya, kemajuan, bahasa saat ini kemajuan, ia telah merubah hal tersebut sebagaimana dahulu pernah dirubah oleh orang-orang yang mencetus perkara tersebut. Kurang lebih dalam sejarahnya, yaitu orang-orang yang memiliki kepentingan suatu hal, yaitu orang-orang Yahudi saat itu. Wallahu alam. Itu bisa kita lihat di sejarah film Turki Utsmani ataupun yang lain-lainnya. Wallahu alam. Jika kita tidak menyukai di dalam membaca, pastinya di situ ada cerita singkat bagaimana terjadinya muamalah tersebut. Wallahu alam. Dan itu pun tidak merusak dari kaidah dalam agama, karena di dalam usul fikih telah dijawab dengan al-adatul muhakkamah. Apa yang dimufakati di dalam suatu tempat maka menjadi layaknya hukum, jika hal tersebut yang tidak bertentangan di dalam hal-hal lainnya di dalam agama. Wallahu alam. Ini tentunya penjabaran yang begitu luas. Kita membahas di dalam hadis tentang ketawaduan Rasulullah, hanya sekian kita mendengarkannya. Silakan dilihat dari sejarah-sejarah sebelumnya. Wallahu a'lam. Tak kala kendaraannya telah siap untuk berangkat, khususnya ini kendaraan tersebut hendak berangkat, beliau berdoa, sehingga beliau berdoa, labbaika bil hajjati, maksudnya labbaik ya untuk berangkat haji ataupun untuk menunaikan dengan hajat ini, la sum'ata fi wala riya,
Kupenuhi panggilanmu ya Rob. Maksudnya seperti itu. Untuk melaksanakan haji ini, hajat saya ini yaitu haji, yang tiada riya maupun sum'ah kepada engkau. Di sini jika kita pahami bahwasanya Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana penuh dengan kelemahan. Jadi jika kita melihat dari teks hadis ini, tentunya ini suatu kendala di dalam suatu amalan kita. Yang mana guru saya sendiri pribadi, Syekh Uzair Taifur Abdillah rahmatullah alaih, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan hadis lain kepada hadis yang lain itu saling berkaitan. Tentunya itu memberikan suatu perkembangan di dalam memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis lainnya. Karena mereka saling berkaitan dan saling mendukung. Di sini bisa kita pahami bahwasanya Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah dari sum'ah maupun riya. Dari sum'ah maupun riya. Sum'ah ini kurang lebihnya yaitu amalan yang tidak lillah atau tidak karena Allah, atau sebaliknya karena niat yang lain-lainnya. Tentunya niat hal tersebut tidak memberikan manfaat, melainkan memberikan suatu hal yang tidak layak didapatkan oleh manusia, yaitu kehinaan. Begitu juga dengan riya. Riya ini yaitu suatu riya, pamer atau yang lainnya. Dan tentu dari hadis ini mengenai hadis-hadis Rasulullah SAW yang lainnya saling berkaitan dan saling mendukung. Akan terjadi nanti yaitu fitnah-fitnah ini akan melanda dari umat-umatnya, yaitu dengan ibadah yang karena riya, ibadah karena sum'ah dan lainnya. Wallahu a'lam. Dan kita semoga dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang merugikan kita di dunia terlebih lagi di akhirat. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, tidaklah diterima suatu amal, tidaklah engkau dilihat dari rupa maupun harta. Yang dilihat adalah hati dan amalan. Yang mana hadisnya berbunyi kurang lebihnya, Innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum walakin la yanzur ila qulubikum wa amalikum. Innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum. Tidaklah melihat dari rupa dan harta. Walakin yanzur, akan tetapi dilihat adalah amal dan hatinya. Sehingga perlindungan ini kita serahkan kepada Allah. Dan itu sudah kita dengarkan dari kajian-kajian sebelumnya, bahwasanya Allah pun senang ataupun bahasa kita yang mudah. Ini adalah bahasa yang mudah karena Allah itu zat yang maha segala-galanya. Allah pun tersenyum dan tertawa. Itu untuk memudahkan kita sebagai makhluk memahaminya. Jika melihat umat dari Rasulullah, karena Allah sendiri melihat Rasulullah senantiasa berdoa meminta perlindungan kepada Allah, dan Allah pun menyatakan dalam hadis qudsi kurang lebihnya, tidak ada tempat yang minta tempat berlindung melainkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Semoga kita terlindung dari sifat-sifat yang buruk. Beginilah keindahan akhlaknya Rasulullah SAW, ketawaduan Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW masih menggunakan suatu hal yang tentunya dianggap suatu murahan, Rasulullah menggunakannya. Semoga kita bisa meniru dari kepribadian Rasulullah SAW dan tentunya tidak bertentangan dengan suatu syara ataupun hukum-hukum Islam dan lain-lainnya. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan berikan komentar yang positif, dan tentunya semoga saya diberi kekuatan oleh Allah bisa menjawab dari apa yang kalian pertanyakan. Begitulah kurang lebihnya dari kepribadian tawaduknya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah makhluk yang mulia, insan yang mulia, makhluk yang mulia. Begitu kemuliaan beliau tinggi,
Sehingga di dalam suatu riwayat menceritakan tidak ada yang bisa memberi syafaat nanti di yaumul hisab ataupun padang mahsyar melainkan Rasulullah SAW. Semua umat itu di dalam hadis Bukhari dan Muslim ada diceritakan, seluruh umat akan berlari kepada Nabi Adam alaihissalam, berlari kepada Nabi Ibrahim, berlari kepada Nabi Musa. Namun mereka semua tidak bisa memberikan harapan ataupun bantuan untuk memudah dari yaumul hisab. Namun di saat itu semua umat lari kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan kasih sayang beliau. Beliau telah berdoa sehingga memudahkan dari umat-umat terdahulu maupun umat saat ini. Ini menunjukkan begitu tingginya derajat dan keutamaan Rasulullah SAW. Dan beliau tetap memiliki sifat yang rendah ataupun tawadu dengan menggunakan pelana yang begitu telah usang dan selimut yang berharga dengan 4 dinar saja. Kurang lebih 1 dinar ini kurang lebihnya ya teman-teman 300.000 rupiah di kita. Wallahu a'lam. Itu saat saya masih di pondok pesantren saya mengetahui dari kursnya dinar itu tersendiri, yaitu uang dari perak itu sendiri. Namun saat ini tentunya saya tidak tahu berapa lagi. Dan tentunya harganya kurang lebih kalau 300.000 kurang lebih 1.200.000. Wallahu a'lam. Dan itu adalah harga yang murah pada saat itu. Wallahu a'lam. Semoga kita diberikan kerendahan hati sebagaimana kerendahan hati Rasulullah SAW yang Allah telah limpahkan kepada orang-orang pengikutnya yang bersungguh-sungguh, masa-masa yang santri-santrinya yang mengikuti jejak Rasulullah SAW, dan beliau telah memiliki ketawaduan sebagaimana kita banyak mengetahui kerajaan-kerajaan Islam saat dahulu mereka memiliki ketawaduan walaupun ia seorang raja. Begitulah yang mereka dambakan, mengikuti dari keteladanan Rasulullah SAW. Walau di dalam berpakaian dan lainnya, tentu dia tidak sebagaimana Rasulullah, namun itu tidak menjadi penghalang di dalam kolbunya meniru dari Rasulullah SAW. Senantiasa ia bersolawat kepada Nabi, dikarenakan dengan solawat ini bisa melembutkan kolbu kita, melembutkan hati kita, dan semoga dengan kelembutan hati tersebut akan memberikan jiwa yang tawadu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, hadis ini diriwayatkan oleh Ishaq bin Mansur dari Abu Dawud At-Tayalisi dari Rabi' bin Sabih dari Yazid Ar-Raqashi yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, hanya satu hadis kajian kita hari ini yang tentunya penjabarannya terlalu melebar kemana-mana. Saya minta maaf, namun karena saya berharap kita jangan melupakan dari peradaban-peradaban Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW melalui para sahabatnya dan dilanjutkan kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan salafus solih yang lain-lainnya hingga saat ini. Islam tidak pernah berubah. Islam dari dulu sampai sekarang tetap seperti itu utuhnya. Namun dengan perkembangan zaman, Islam pun tidak menolak dari perkembangan tersebut, karena itu sudah dimasukkan di dalam kajian fikih ataupun kajian hadis bahwasanya perkembangan ini dari lisan yang mulianya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apapun yang tidak ada pada zaman Rasulullah adalah suatu fitnah. Itu pun tidaklah membahayakan seseorang jika betul-betul dia hanya berharap kepada perlindungan Allah. Tidak bisa memberikan bahaya sedikit pun, melainkan Allah jika menjaganya. Semoga kita dilindungi dari segala macam bahaya dan fitnah zaman. Bagi yang baru bergabung, saya sarankan untuk menekan subscribe,
karena berhubung subscribe itu gratis. Jika kalian merasa ini bermanfaat, memberikan banyak kebaikan-kebaikan, silahkan kalian share kepada teman-teman lainnya untuk mendapatkan dari kajian-kajian tentang kepribadian Rasulullah. Sampai jumpa di sini saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.